Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ngasih informasi tool apa aja yang bisa kita gunakan untuk meriset sebuah kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mengoptimasi website kita. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting dan Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang belum klik tombol subscribe, saya ucapkan selamat datang ya. Pasti sedikit banyak teman-teman tuh baru datang ke channel ini. Jadi silakan klik dulu tombol subscribe. Habis itu teman-teman silakan di stalking di channel ini, ada banyak sekali video yang insya Allah bermanfaat bagi pengembangan bisnis teman-teman tentu saja. Nah, ngomongin soal website. Di video yang lalu saya sudah membahas tentang bagaimana cara berjualan di website dan bagaimana cara riset keywordnya. Nah, di video ini saya akan lebih membahas atau menginformasikan ada tool apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk meriset kata kunci. Nah, teman-teman, ada banyak tool sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk meriset kata kunci. Baik, yang pertama adalah tool gratisan manual yang bisa kita pakai adalah teman-teman bisa buka Google, habis itu ngetik di sana. Ngetik di sana itu ke sebuah kata kunci, maka nanti akan ada beberapa rekomendasi kata kunci. Itu artinya kata kunci yang direkomendasikan oleh Google itu artinya adalah kata kunci yang memang ada yang nyari. Nah, itu riset yang paling simple lah. Teman-teman bisa menggunakan Google Search. Ketik aja di sana, lihat rekomendasinya, ada apa aja kata kuncinya. Itu pasti ada yang nyari. Nah, cuma kelemahannya tool Google Search ini, rekomendasi dari Google Search ini, kita nggak bisa ngelihat sebetulnya volume pencarian dari kata kunci yang dikeluarkan oleh Google itu berapa. Ya, kalau teman-teman mau simpelnya nggak mikir berapa search volumenya, ya nggak apa-apa, pakai aja. Tapi kalau teman-teman butuh metrik-metrik tertentu, Google Search ini memang nggak lengkap. Nah, teman-teman bisa pakai tool yang lainnya tentu saja. Tool berikutnya adalah, ini juga biasa saya gunakan untuk meriset sebuah kata kunci, itu adalah Google Trend. Nah, ini gratis juga. Ini toolnya Google ya, salah satu fasilitas yang diberikan Google untuk kita. Kita bisa ngecek tren apa saja yang sedang booming hari ini atau seminggu ini. Nah, dengan kita mengetahui tren ini, teman-teman bisa juga mengambilnya sebagai keyword. Kalau itu memang masih relevan dengan bisnis teman-teman. Kalaupun nggak relevan, ya teman-teman bisa menggunakan si Google Trend ini dengan mengetikkan sebuah kata kunci di sana. Nah, teman-teman nanti akan dapat beberapa metrik yang memang itu menunjukkan bahwasanya keyword ini akan efektif di mana saja, kapannya, dan sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya Google Trend. Biasa kalau saya pas nyari ide konten apa, itu menggunakan Google Trend karena cukup efektif untuk ya kita ngikutin tren yang terjadi saat ini. Dan itu tentu saja balik lagi kita sesuaikan dengan produk apa yang kita jual. Harus relevan, soalnya ketika kita mau mengoptimasi si website, kata kuncinya harus relevan dengan bisnis kita. Tool yang ketiga adalah Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner ini gratis dan cukup lengkap. Data-datanya cukup lengkap, dari mulai search volumenya, tingkat atau apa ya aku bilang ya, tingkat kesulitannya, terus berikutnya rekomendasi apa saja dan sebagainya. Google Keyword Planner ini aku bilang cukup lengkap ketika teman-teman menggunakannya untuk meriset sebuah kata kunci. Cuma Google Keyword Planner ini nggak bisa kita akses secara mandiri. Maksudnya nggak bisa kita akses secara langsung ke Google Keyword Planner. Kalau dulu sih ya bisa. Tapi saat ini Google Keyword Planner itu menjadi salah satu fasilitas dari yang namanya Google Ads. Nah, untuk mengakses Google Keyword Planner, teman-teman harus mengaktifkan dulu akun Google Ads. Nah, masuk aja ke akun Google Ads. Nah, nanti di akun Google Ads itu teman-teman
nggak perlu bayar, nggak perlu ngiklan dulu untuk bisa dapat fasilitas Google Keyword Planner. Tinggal aja nanti di sana ada fasilitas yang namanya Google Keyword Planner. Nah, itu juga sering saya gunakan untuk meriset sebuah kata kunci, baik untuk website ataupun untuk ya website terutama ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Keyword Planner. Tool yang keempat adalah Neil Patel, Ubersuggest. Nah, saya sudah memberikan demonya kemarin di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya cara menggunakan Ubersuggest gimana. Nah, Ubersuggest ini datanya cukup lengkap untuk yang fasilitas berbayar. Nggak berbayar pun sebetulnya powerful juga dipakai karena datanya juga cukup lengkap dari mulai set volume dan sebagainya, rekomendasi dan sebagainya lah. Nah, cuma sayang memang si Ubersuggest ini untuk yang versi gratis, kita itu satu akun dibatasi, sehari hanya bisa paling sekitar 3 pencarian aja. Kalau teman-teman pengen lebih nyarinya, pengen dapat volume yang lebih dan metriknya jauh lebih lengkap gitu ya, teman-teman bisa pakai akun yang berbayar. Tapi berapanya saya nggak tahu sih paketannya. Tapi yang jelas, kalau teman-teman hanya sehari nyari 1-2 keyword aja risetnya, ya nggak apa-apa. Neil Patel itu cukup efektif digunakan, bahkan versi gratisnya kayak gitu. Nah, tool yang kelima adalah Ahref. Ahref ini mirip-mirip dengan si Ubersuggest-nya Neil Patel ya. Dia ada yang versi free, dia ada yang versi gratis. Cara menggunakannya pun cukup gampang, sama dengan Neil Patel atau Ubersuggest tadi. Teman-teman tinggal mengetikkan sebuah kata kunci di sana, di enter, nanti akan ada metrik-metrik yang teman-teman butuhkan. Nah, teman-teman bisa kalau pengen lengkap, pakailah yang berbayar tentu saja. Yang keenam adalah SEMrush atau SEMrush orang bilang. Nah, SEMrush itu juga bisa kita gunakan untuk apa ya, untuk riset kata kunci. Bahkan kalau teman-teman pakai fasilitas yang berbayar itu pasti detail banget dapat metriknya, set volumenya pasti lebih spesifik, nilai-nilai yang lain atau angka-angka yang lain atau metrik-metrik yang lain juga lebih detail tentu saja. Namun kalaupun teman-teman tidak pakai yang versi berbayar, teman-teman juga bisa pakai yang gratis. Nah, untuk satu akun di SEMrush ini itu versi gratisnya teman-teman bisa ngakses atau nyari atau riset kata kunci sebanyak 10 kali. Nah, teman-teman bisa coba pakai gratisan dulu untuk riset kata kunci di SEMrush. Nah, yang terakhir atau ketujuh, toolnya adalah Moz atau Moz. Nah, teman-teman sama penggunaannya, prinsipnya sama ya. Kita ketikin kata kunci di sana, nanti akan ada beberapa metrik yang bisa kita baca, pelajari, dan kita adopsi untuk kita gunakan untuk mengoptimasi si website kita. Nah, itu tadi teman-teman 7 tool untuk mencari atau meriset sebuah kata kunci. Sekali lagi, kata kunci ini penting, kata kunci ini nyawa dari hidup tidaknya website kita. Kalau kita nggak pakai kata kunci, website kita nggak dikenal orang. Kita misalnya nih, brand kita nggak dikenal orang, nggak tahu website kita juga mereka ini. Kalau kita nggak mengandalkan kata kunci, ya website kita nggak ada yang kunjungi. Itu artinya, ya produk yang kita jual di sana juga siapa yang mau beli kalau nggak ada pengunjungnya. Nah, pastikan ya kita datengin traffic, datengin orang ke website kita dengan cara optimasi salah satunya ya. Ada beberapa cara, tapi paling tidak teman-teman bisa menggunakan cara yang optimasi. Nah, optimasi itu nyawanya sekali lagi untuk website ada di keyword. Pastikan teman-teman riset keywordnya terlebih dahulu. Alatnya sudah saya bahas di video ini. Semoga video singkat ini bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.